Iya lah Mbak Yu, kalau kantor dia ini dekat Singapura itu tak ada ormas-ormas, tak ada pungli-pungli, tak ada jatah-jatah preman Mbak Yu. Jadi diorang nih fokus untuk menjalankan usaha diorang. Tapi aku dengar-dengar pajak yang ada di Singapura tuh lebih murah daripada Indonesia, Ce. Dan kepastian hukumnya dekat Singapura ini pun lebih pasti Mbak Yu. Dia pun tak berubah-berubah walaupun udah ganti kekuasaan. Proyek Rempang Galang Kak Batam tuh, proyek Eco City Nasional tuh kan tak jadi tuh, Ce. Muncul pula lagi isu tentang dam dekat Teluk Bintan tuh, Ce. Begitulah nasib warga Melayu Kepri yang ada dekat Batam, Tanjung Pinang, Teluk Bintan. Tapi kalau engkau tanya dengan warga Singapura tentang isu yang beredar ke Indonesia nih, Ce, pasti dia tak tahu. Iyalah, warga Singapura nih Mbak Yu konsentrasinya ada berbeda. Tapi engkau tahu tak, Ce, DPRD Singapura tuh dibubarkan sama Perdana Menteri Malaysia. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Pemerintah Singapura dapat keuntungan sampai ratusan miliar dari dividen saham Bank Mandiri atau kodenya itu BMRI. Jadi investor Bank Mandiri itu lebih banyak dari Singapura, Ce. Woi Mbak Yu, investor terbanyak Gojek itu pun dari Singapura Mbak Yu. Aku dengar-dengar perusahaan Anthony Salim Group tuh, perusahaannya ada di Singapura tuh, Ce. Emang Anthony Salim tuh siapa Mbak Yu? Salah satu 9 naga yang ada di Indonesia. Iyalah Mbak Yu, kalau kantor dia ini dekat Singapura itu tak ada ormas-ormas, tak ada pungli-pungli, tak ada jatah-jatah preman Mbak Yu. Jadi diorang nih fokus untuk menjalankan usaha diorang. Tapi aku dengar-dengar pajak yang ada di Singapura tuh lebih murah daripada Indonesia, Ce. Dan kepastian hukumnya dekat Singapura ini pun lebih pasti Mbak Yu. Dia pun tak berubah-berubah walaupun udah ganti kekuasaan. Ini juga ada informasi lagi nih Mbak Yu. Jadi pada tahun buku 2024, Bank Mandiri membagikan dividen sebesar 43,51 triliun yang setara dengan 78% dari laba bersih perusahaan. Singapura pun dah lama jadi investor asing terbesar yang ada di Indonesia. Iya Mbak Yu, jadi pada triwulan 1 2025 realisasi investasi dari Singapura nih mencapai sekitar 4,6 miliar USD atau setara dengan 77,6 triliun. Terus investasi ini juga Mbak Yu mencakup berbagai sektor termasuk perbankan misalnya, terus logam dasar, transportasi dan telekomunikasi. Transportasi termasuk Gojek tuh pun terbesar investornya dari Singapura. Kalau dari sektor telekomunikasi berarti di bagian mana nih Singapura investasinya Mbak Yu? Aku rasa XL Axiata ataupun Axis tak, Ce. Coba buat orang yang tahu Singapura ini investasi di sektor mana aja di Indonesia. Komen dekat bawah. Tak usah jauh-jauh, Ce. Singapura nih yang mengolah minyak mentah Indonesia dijual lagi setelah menjadi minyak matang, dijual lagi ke Indonesia. Singapura nih Mbak Yu, selain dia nih beli air dari Johor Malaysia, jadi rencana nih Singapura nak buat dam dekat Pulau Bintan. Dam apa pula tuh, Ce? Jadi menurut berita yang beredar nih Mbak Yu, Teluk Bintan tuh nak dibangun dam nanti Mbak Yu untuk bendungan-bendungan air. Jadi airnya itu nanti bakal dikirim ke Singapura. Kalau Teluk Bintan dibikin dam, nanti tenggelam lah Tanjung Pinang nih, Ce. Itu aku nggak tahu Mbak Yu, tapi menurut berita yang beredar seperti itu. Terus warga Teluk Bintan setuju tak? Ya pastilah tak setuju Mbak Yu. Terus nanti ganti rugi tak kalau nak bangun dam kat situ? Itulah Mbak Yu, kita harus pastikan dulu, kita harus tanyakan dulu ke warga Teluk Bintan. Proyek Rempang Galang Kak Batam tuh, proyek Eco City Nasional tuh kan tak jadi tuh, Ce. Muncul pula lagi isu tentang dam dekat Teluk Bintan tuh, Ce. Begitulah nasib warga Melayu Kepri yang ada dekat Batam, Tanjung Pinang, Teluk Bintan. Tapi kalau engkau tanya dengan warga Singapura tentang isu yang beredar ke Indonesia nih, Ce, pasti dia tak tahu. Iyalah, warga Singapura nih Mbak Yu konsentrasinya ada berbeda. Tapi engkau tahu tak, Ce, DPRD Singapura tuh dibubarkan sama Perdana Menteri Malaysia. Mbak Yu, pemerintahan Singapura tuh Mbak Yu, dia mau kasih duit untuk para pengangguran yang ada di Singapura. Setahunnya itu Mbak Yu bisa sampai 74 juta. Iya, Singapura nih kalau udah bagi-bagi duit untuk warga Singapura tuh pun dia tak masalah tuh, Ce. Karena dari rakyat untuk rakyat. Masalahnya tuh sekarang tuh, Ce, Indonesia nak bikin program makan bergizi gratis, duitnya kurang. Udah berapa banyak tuh utang gara-gara makan bergizi gratis Mbak Yu. Tapi pemerintah Indonesia tuh memaksakan, Ce, program makan bergizi gratis tuh harus tetap berjalan. Kalau aku pikir sih udahlah, makan bergizi gratis suntikan aja. Jadi apalah kata netizen Fufafa tuh, Ce, tentang pemerintah Singapura yang mendapat keuntungan dividen saham dari Bank Mandiri Indonesia tuh, Ce. Pemerintah bergerak please, karena masih banyak masyarakat dari bawah sampai atas terjerat judol investasi bodong. Lebih parah, saham dikira judi, kata Meryl Aspers. Iya, warga Indonesia nih masih buta tentang saham. Dia masih terlibat tentang judi. Ngapain sih kita kasih negara lain yang cuan? Harusnya pasar modal kita diisi dengan orang-orang kita sendiri, kata Aditya. Masalahnya yang punya banyak duit tuh Singapura. Warga Indonesia punya banyak duit, kita tak tahu investasinya kemana. Waktunya kita-kita inilah yang ikut menikmati cuan perusahaan-perusahaan publik teman-teman. Ayo semangat, kata catatan investor. Ingat, kalau korang nak beli saham
saham itu pakai duit dingin, jangan pakai duit panas. Makanya kita bentuk Danantara, kata Om Jumbo, kata tawan kecil. Kalau ada Danantara nih lain sikit. Pemerintah kita ada invest saham ke negara lain nggak ya, kata Rifki. Dijawab sama ngerti saham. Baru dibentuk kan, namanya Danantara, tapi kayaknya fokus invest saham negeri dulu. Baru kalau udah berhasil di dalam keluar deh itu. Ya kita tengok aja lah Danantara tuh macam mana. Kalau rugi ya tahu sendiri lah Indonesia ini macam mana. Pemerintah sana pas tahu ada kalimat saham itu judi dilontarkan dari seorang presiden, mungkin ketawa sampai keluar air mata kali ya, kata Oki. Walau macam manapun kita tetap harus dukung pemerintah Indonesia. Dana dari Danantara cuma total asset value. Orang mah margin profit dari hasil sesuatu. Kita lihat aja nanti Danantara yang berisikan beberapa orang dengan track record merah, kata Will Panggabean. Iya, aku takut juga. Danantara tuh banyak orang dengan track record merah. Bisa nggak Min dengan Danantara yang besar ekspansi ke luar negara seperti Singapura, kata Andrian Dani. Lah kan Singapura yang banyak investor ke Indonesia. Singapura sangat diuntungkan karena sahamnya di Indonesia. Kamboja diuntungkan oleh usernya dari Indo. Wow, kata Ogi Yogi. Kalau dah judul-judul tuh sulit nak diberantas. Pemerintah mesti kampanyekan secara masif ke masyarakat daripada main judul. Mending main saham. Sekarang depo 10.000 sudah bisa main saham. Main saham aman dan legal, kata Angrap. Kita tengok aja lah nasib Singapura macam mana. Bukannya nasib Indonesia, Mbak Yu? Kan Singapura yang banyak investasi ke Indonesia. Kenapa nggak lakuin itu juga ya? Oh iya, uangnya masuk saku celana, kata Ricky Pramana. Saku celana dalam ke celana luar. Sementara di Indonesia transaksi judi online tembus triliunan. Judul tuh memang ngeri. Bukan triliun lagi, tapi udah ratusan juta triliun. Aliran dividennya ngalir ke Singapura. Antar dari Singapura dibikin uang pendanaan Indonesia, ngutang ke Singapura. Indonesia terus kena bunganya, kata P. Imanudin. Majulah Singapura. Ngapain invest saham di negara orang? Nggak perlu gitu-gitu. Yang penting pangan aman, kata Aan Wahyudi. Masalahnya Singapura nih yang banyak investasi ke Indonesia. Dia yang punya duit banyak. Indonesia ini perusahaan yang diinvestasi dari Singapura. Meanwhile, negara kita masih percaya Habib atau Gus atau dukun pembawa rezeki, pengganda uang dan judol, kata Mr. Wiggle Wiggle. Indonesia ini kehabisan beras. Nanti kalau kehabisan beras joget-joget, abis itu mandi lumpur. Sementara di negara tetangga saham dianggap nggak penting. Aku ulangi, nggak penting, kata Alfiza. Karena kurangnya edukasi dan literasi. Nanti Danantara juga bisa kok seperti Singapura. Tunggu aja lah kalian, kata Bagusan. Kalau tak bisa aku cari kok Gus. Duitnya diputar buat keperluan ya berkaitan sama Indonesia. Tapi sebenarnya bagus kok kita dapat pendanaan asing. Sisi positifnya banyak buat Indonesia, kata Alsonja. Alhamdulillah. Episode sadurunge. Inilah kenapa nilai rupiah Indonesia ini melemah, karena Amerika Serikat terlalu banyak ngontrol tentang ekonominya Indonesia. Contohnya aja nih, pasar yang ada di Mangga 2 Jakarta itu rata-rata barang-barang tiruan atau barang-barang KW, kata Amerika. Ada lagi nih tentang kris, bahwa pembayaran di Indonesia kan sekarang metode online-nya pakai kris. Mereka tuh pinginnya diganti dengan Visa sama Mastercard. Karena menurut Amerika Serikat nih, penggunaan transaksi kris ini mengganggu perekonomian dunia. Kris nih kan sudah dipakai sama banyak bank yang ada di Indonesia, Mbak Yu. Bahkan sudah dipakai dengan berbagai negara. Dan kris ini, Mbak Yu, dia transaksinya ini bisa sampai 80 triliun, Mbak Yu, sebulan. Dan itu baru sebulan. Macam mana kalau udah bertahun-tahun? Karena sekarang kan masyarakat Indonesia nih lebih mudah menggunakan kris untuk transaksinya, Iya, jadi dia tuh apalagi bisa transaksi antar bank juga kan. Jadi kayak tidak ada potongan lagi kalau misalnya transaksi antar bank. Jadi misalnya nih harga barangnya nih Rp10.000. Kita bayar krisnya pun Rp10.000 juga. Sekarang masalahnya nih, kris ini bisa digunakan di berbagai negara. Inilah yang menjadi kegelisahan Amerika, Karena kris ini lahirnya kan di Indonesia, Mbak Yu. Jadi kris ini tuh berpotensi untuk dipakai sama negara-negara lain. Apalagi kalau sampai orang-orang negara lain sampai ke Indonesia dia pakai kris. Jadi dia ini terbiasa memakai kris di Indonesia, terus dibawalah ke negara lain jadinya. Karena merasa kris ini sangat mudah. Apalagi sekarang rupiah Indonesia ini melemah, Banyak orang Malaysia berlibur ke Indonesia. Gara-gara itu rupiah Indonesia melemah. RM1 Malaysia tuh sama dengan Rp3.800, Sikit lagi sampai Rp4.000. Macam mana,